Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yamani. Instansi tempat saya bekerja saat ini di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Jabatan saat ini adalah Polisi Pamong Praja Ahli Pertama. Untuk masa kerja saya bekerja dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, dan saya sekarang ditugaskan di bagian bidang penegakan perda. Dalam kesempatan ini, saya akan menunjukkan video portofolio dinamis Jabatan Fungsional Ahli Pertama. Salam Praja Wibawa. Analisa aspek sanksi Perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan pertamanan. A. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 148 dan 149 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat yang dibentuk untuk menegakkan daerah, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan pidana Pasal 57 1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf D, huruf G, pasal 44, pasal 45 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf H, huruf I, dan atau huruf J. Pasal 46 huruf A, huruf B, dan atau huruf C. Pasal 48, pasal 49, dan atau pasal 50 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, paling lama 1 bulan, dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. 2. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf C dan atau huruf F dan atau pasal 45 huruf E dan atau huruf F dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 3. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 huruf A, huruf B, dan atau huruf C, dan atau pasal 46 huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, dan atau huruf I dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 adalah pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi: dampak negatif akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan lapangan kerja yang sempit sehingga menimbulkan dampak negatif terganggunya stabilitas ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat Kabupaten Kapuas, antara lain: 1. Kondisi kota menjadi tampak kumuh dan semrawut akibat pedagang kaki lima, toko, atau warung-warung menggelar dagangannya di bahu jalan dan trotoar. 2. Tertutupnya saluran air akibat penumpukan barang pada parit atau kali di sepanjang jalan. 3. Terganggunya jalan umum sehingga mengakibatkan kemacetan jalan. 4. Rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 5. Berdirinya bangunan yang tidak beraturan. 6. Dibangunnya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai aturan. 7. Beralih fungsinya bangunan
oleh warga masyarakat. A. Permasalahan: kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah sehingga dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan keamanan di masyarakat di Kabupaten Kapuas. Antara lain, 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta menciptakan kondisi daerah yang tertata dengan rapi. 2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Kapuas. 3. Ada perlawanan dari masyarakat kepada aparat pemerintah daerah atau Satpol PP dalam melaksanakan tugas Trantibum di wilayah Kabupaten Kapuas. 4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 5. Keterbatasan dana operasional di lapangan. 6. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di lapangan. Penanggulangan: 1. Perlunya koordinasi yang jelas antar instansi terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. 2. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah harus lebih sering dilaksanakan. 3. Lakukan upaya persuasif lebih banyak dilakukan untuk menghindari konfrontasi dengan masyarakat. 4. Perlunya dukungan dana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan di lapangan. 5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana kerja di lapangan. Demikian laporan hasil evaluasi sanksi Perda pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas yang telah dilaksanakan sebagai unsur satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami terus berusaha membangun kebersamaan guna tercapainya program kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Demikian terlaksana dan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Mari kita tingkatkan kesadaran untuk tidak melanggar peraturan yang telah kita ketahui bersama agar tercipta suasana kondusif yang kita cita-citakan. Ya, silakan. Izin menghadap mulai. Ya, silakan. Silakan dulu. Izin menyampaikan analisa aspek sanksi Perda Kabupaten Kapuas nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan pertamanan. Terima kasih atas analis aspek sanksi Perdanya. Nanti kita pelajari dan kita koordinasikan ke pimpinan yang paling tinggi, tentunya Kasat, atas hasil analisa sanksi ini. Terima kasih. Ya, Modan. Izin Modan. Silakan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Izin Bapak-Bapak, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan aturan tentang ketertiban umum, kebersihan, dan pertamanan. Apakah Bapak-Bapak sudah tahu aturan tersebut? Belum tahu Pak. Mohon diberi penjelasannya Pak. Masalah itu Pak. Baik. Di tempat kita ada peraturan atau perda yang mengatur tentang ketertiban umum, kebersihan, dan pertamanan, yaitu Perda nomor 5 tahun 2011. Pada pasal 45 huruf C yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau bahu jalan, taman, jalur hijau, dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati Kapuas. Apakah Bapak-Bapak sudah memahami perda tersebut? Baik, biar Bapak mengerti Pak.
Kalau saya belum mengerti Pak, tolong dijelaskan bagaimana kalau berjualan di dekat taman Pak. Ya, baik. Baik Bapak-Bapak, terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan dan memahami tentang Perda Nomor 5 Tahun 2011. Saya harapkan agar Bapak-Bapak bisa melaksanakannya dan tidak melanggar peraturan tersebut. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Ini rencana program Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Yang saya programkan gini, tindakan non-justisi itu yang pertama meliputi penyuluhan pada PKL, penyuluhan kepada pelaku tambang galian C, penyuluhan kepada para pemasang baliho dan atau spanduk. Yang kedua, pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Kapuas yang meliputi perkantoran, fasilitas umum. Ini yang program saya. Untuk Pak Yaman mungkin ini ya. Kalau program saya pengamanan massa atau unjuk rasa semua lokasi kegiatan sesuai informasi atau pemberitahuan dari penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya pengamanan kegiatan nasional atau daerah, pemilu atau pilkada, hari-hari besar nasional, kegiatan keamanan dan lain-lain. Selanjutnya pendataan linmas dan pelatihan linmas. Itu Pak. Berarti disetujui ya Pak ya ini ya? Nanti kita sampaikan pada pimpinan. Baik Pak. Pasal evaluasi kegiatan kita dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polisi Pamung Praja, khususnya kelompok jabatan fungsional tertentu Kabupaten Kapuas selama tahun berjalan 2023, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai perencanaan rencana kerja tahun 2023, maka perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaannya. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kapuas 2023 unggahan tugas: 1. Tindakan non justisi, 1. Penyuluhan kepada PKL, 2. IMB, 3. Pemasangan spanduk atau baliho. Volume kegiatan 30 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kapuas, Jalan Cilikriwut, Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Jalan Pemuda, Jalan Tembus Amun Bungai, Bundaran Besar dan lain-lain. Hasil yang dicapai, pelaku usaha harus memahami ketentuan syarat membuka usaha, harus memiliki izin sebelum operasi masyarakat. Masyarakat PKL paham ketentuan sebelum memasang spanduk atau baliho, harus ada izin membayar pajak. 2. Pengamanan aset pemerintah Kabupaten Kapuas. 1. Gedung perkantoran, rumah jabatan, dan lain-lain. Volume 40 laporan. Lokasi kegiatan 1. Kantor, 2. Rumah jabatan. Hasil yang dicapai, aset-aset pemerintah Kabupaten Kapuas aman dari pencurian, pengerusakan, terjaga dengan baik. 3. Melakukan pengawalan seperti tamu VIP, presiden, menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Volume kegiatan 12 laporan. Lokasi kegiatan Ibu Kota Kabupaten Kapuas dan tempat tertentu sesuai situasi. Hasil yang dicapai, tamu merasa aman, merasa tenang, dan terjamin keamanan. Evaluasi kegiatan selanjutnya melakukan patroli, yaitu meliputi di dalam kota Kabupaten Kapuas, tempat rumah ibadah, jalan-jalan protokol, dan lain-lain. Volume kegiatan kita ada 120 laporan. Kemudian untuk lokasi kegiatan sesuai informasi dan pemberitahuan dari instansi terkait, hasil yang kita capai, warga masyarakat akan tertib, aman dalam melakukan aktivitas. Untuk selanjutnya, masalah pengamanan dan atau unjuk rasa, demo atau unjuk rasa insidental, yaitu memiliki volume 2 laporan. Lokasi kegiatan sesuai informasi dari pihak atau korban. Hasil yang dicapai, masyarakat yang melakukan demo atau unjuk rasa akan terkendali, aman, tertib, tidak akan terprovokator oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dari semua kegiatan, hampir semua kegiatan yang telah direncanakan, diprogramkan, telah dilaksanakan dengan baik. Tidak mengalami kendala. Hal ini tidak lepas dari penerapan prinsip koordinasi baik sebelum melaksanakan tugas ataupun di lapangan bersama dengan pihak keamanan seperti TNI, Polri serta instansi terkait. Demikian, Pak. Santai aja Pak. Ada jam berapa ini? Santai-santai itu Pak dibilang. Berapa itu? Apa itu Pak? Ini apa ini? Coba periksa dulu. Wah, ini banyak enak. Ini memang anggur itu Pak. Ini sini. Iya. Aduh, ini bawa aja deh. Mereka melanggar ketertiban ini kan di tempat umum ini. Ini di taman dong Pak. Di sini tempat santai. Ya Pak. Tempat minuman. Ini mereka sudah melanggar perda ini kan, perlu kita bawa aja. Bawa ke kantor Pak. Sanksi Mana nih? langsung sanksi aja. Pulang aja Pak. Pulang aja Pak, pulang. Kita jongkir aja itu, kita jongkir aja. Jangan Pak. Berapa botol tuh minumnya itu? Berapa total tadi? Ini Pak. Belum Pak. Belum dikit aja. Empat kita itu. Ini boleh dibuang aja minuman itu. Ya Pak. Dibuang Pak. Buang aja. Dari mana nih kalian? Di Tanamit Pak. Satunya? Ini di Sama Pak, daerah Maliku Pak. Ini gimana nih? Kita pulang aja. Pulang. Pulang aja Pak. Dikasih sanksi aja udah Pulang. bawa pihak dan kejeran dan Jangan Pak, Masih jangan pusat Pak. ya? Pulang aja Pak. Pulangnya mengganggu Pak. Pulang aja. Iya Pak masak. Udah soal ini aja Pak kan. Kita suruh mereka berjanji aja udah bahwa tidak akan mengulangi lagi untuk di sini kan. Iya siapa? Berarti kalau ketemu lagi yang lagi diulangnya di tempat ini. Di sini tempat kurang santai, tempat minuman. Iya Pak. ini tempat umum ini. Tadinya kerja apa? Apa? Kebun sawit Pak. Oh pantas ini. Punya lahan banyak ini Pak. Iya Kita Pak. ini Pak kesini ini rencana ini Pak ini kan tidak pernah ada pasar malam Pak. Ini belum habis, ini dibuang, ini belum habis. Buang aja udah ini. Udah. Pulang aja dah. Keluar aja bubar. Udah bukan di sana, pulang aja udah. Pulang aja Pak. Ingat anak istri udah pada buang. Iya Pak. Hati-hati bicaranya. Kita mau nonton pasar malam aja Pak. Hati-hati. Biar jatuh itu. Bisa nggak? Jangan ini.